Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku adalah Khairani dari kelas 10 Kimia Analisis. Nah, jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang kimia dasar. Di sini tuh ada tiga topik. Yang pertama itu adalah struktur atom, yang kedua itu sistem periodik unsur, dan yang ketiga itu adalah ikatan kimia. Jadi langsung saja kita ke topik pertama yaitu struktur atom. Oke. Jadi di sini aku ingin membahas topik yang pertama yaitu struktur atom. Jadi, struktur atom itu ada teori atom. Nah, teori atom itu perkembangan model atom dari yang paling sederhana hingga modern. Jadi, yang pertama itu ada teori Dalton. Itu atom adalah bola pedal yang tidak dapat dibagi lagi. Terus yang kedua itu ada teori Thomson, yaitu model rotikismis. Atom adalah bola positif dengan elektron negatif terbesar di dalamnya. Terus yang ketiga itu ada teori Rutherford, yaitu menemukan inti atom yang bermuatan positif melalui percobaan lempeng emas. Terus yang keempat itu ada teori Bohr, elektron mengorbit inti pada lintasan tertentu untuk kulit atom. Terus yang kelima itu yang terakhir itu ada mekanik kuantum yang modern, yaitu elektron berada dalam orbital daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu partikel subatom. Terus itu ada atom terdiri dari 3 partikel dasar. Yang pertama itu proton, P bermuatan positif, plus 1 terletak di inti. Terus yang kedua itu neutron, N bermuatan netral, 0 terletak di inti. Terus yang ketiga itu ada elektron, E bermuatan negatif, min 1 terletak di kulit atom atau orbital. Nah, yang ketiga itu ada nomor atom dan nomor massa. Gunakan simbol unsur berikut. A ZX6. Jadi yang pertama itu Z nomor atom, jumlah proton jika atom netral, proton sama dengan elektron. Terus A nomor massa, jumlah proton plus jumlah neutron. Untuk mencari neutron itu A dikurang Z. Nah, jadi yang ketiga itu isotop, isobar, dan isoton. Nah, di sini tuh ada cara mudah menghafalnya. Di isotop P, proton sama unsur sama, nomor massa berbeda. Contohnya nomor massa itu 1, nomor atomnya itu 1. H dan H yang itu nomor massa itu 2, nomor atomnya itu 1. Terus yang kedua itu ada isobar, AR, massa A sama unsur berbeda, nomor massa sama. Contoh, nomor massa itu 14, nomor atomnya itu 6, dan nomor massanya itu 14, nomor atomnya itu 7. Terus yang ketiga itu ada isoton, neutron sama. Contohnya itu nomor massanya 13, nomor atomnya itu 6, N sama dengan 7. Terus dan nomor massa itu 14, nomor atomnya itu 7, M plus 7. Nah, selanjutnya itu ada bilangan kuantum, menentukan alamat atau posisi elektron dalam atom. Yang pertama itu utama, menentukan kulit 1, 2, 3. Terus 2 itu ada azimut, menentukan subkulit, S sama dengan 0, P sama dengan 1, D itu 2, F itu 3. Nah, yang ketiga itu ada magnetik, menentukan orientasi orbital, kotak-kotak orbital. Terus yang keempat itu ada spin, menentukan arah rotasi, plus 1/2 atau min 1/2. Nah, terus selanjutnya itu ada konfigurasi elektron, aturan pengisian elektron. Beberapa itu pengisian Auerbach, pengisian dari tingkat energi rendah ke tinggi, 1S, 2S, 2P, 3S. Nah, kedua itu larangan Pauli, tidak ada 2 elektron yang punya 4 bilangan kuantum sama. Yang ketiga itu ada Aidahan, pada orbital setingkat, elektron mengisi kotak sendiri-sendiri dulu sebelum berpasangan. Terus selanjutnya yang terakhir ada elektron valensi, yaitu definisi elektron yang berbeda pada kulit terluar. Terus yang kedua fungsi, menentukan sifat kimia atom dan bagaimana atom tersebut berikatan dengan atom lain. Terus yang ketiga itu contoh konfigurasi Na Z11 adalah 2.
1, maka elektron valensinya adalah 1. Nah, jadi itu topik pertama, bahasan tentang struktur atom. Jadi kita lanjut ke topik kedua. Nah, sekarang topik kedua yaitu sistem periodik unsur. Nah, yang pertama itu ada perkembangan sistem periodik unsur SPU. Jadi sama seperti atom, tapi periodik yang kita pakai sekarang melewati sejarah yang panjang. Triade Dobereiner, yaitu unsur dikelompokkan tiap 3 unsur. Masa unsur tengah adalah rata-rata masa unsur inti. Kedua itu ada oktav Newland, yaitu sifat unsur berulang setiap urutan kelima seperti nada musik. Lalu yang ketiga itu adalah Mendeleev, unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan meninggalkan kolom kosong untuk unsur yang belum ditemukan. Yang terakhir adalah modern, yaitu sistem yang dipakai sekarang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, yang kedua, golongan dan periode dalam SPU. Ini adalah cara membaca peta tabel periodik. Jadi yang pertama itu golongan kolom vertikal ke bawah menunjukkan jumlah elektron valensi. Ada golongan A utama dan golongan B transisi. Terus periode baris horizontal atau ke samping, ini menunjukkan jumlah kulit atom yang terisi elektron. Nah, lanjut yang ketiga itu adalah sifat periodik unsur. Ini adalah tren atau kecenderungan sifat dalam tabel periodik, yaitu jari-jari atom, jarak dari inti ke kulit terluar itu makin ke bawah makin besar, makin ke kanan makin kecil. Terus selanjutnya energi ionisasi, energi untuk melepas elektron makin ke atas atau ke kanan makin besar. Itu afinitas elektron, kemampuan menarik elektron makin ke kanan makin besar. Terus untuk elektronegativitas itu kecenderungan atau menarik pasangan elektron dalam ikatan makin ke kanan makin besar. Lalu selanjutnya yang keempat itu adalah sifat unsur golongan utama. Yang golongan A memiliki nama-nama khusus yang sering keluar di ujian, yaitu yang pertama ada 1A alkali, sangat reaktif, logam, lunak. Terus yang kedua itu ada 2A alkali tanah, reaktif tapi lebih stabil dibanding alkali. Terus yang ketiga itu ada 7A itu halogen, membentuk garam hangat reaktif sebagai non-logam. Terus yang ketiga itu ada 8A itu gas mulia, sangat stabil, suka bereaksi dengan unsur lain. Terus selanjutnya yang kelima sifat unsur golongan transisi itu ada golongan B, terletak di bagian tengah tabel periodik blok D. Jadi semuanya adalah logam, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Senyawanya biasanya berwarna seperti tembaga yang berwarna biru atau besi yang kemerahan. Terus memiliki beberapa bilangan oksidasi, bisa punya lebih dari satu jenis muatan. Jadi itu penjelasan dari sistem periodik unsur. Jadi sekarang kita ke topik ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu ikatan kimia. Jadi di ikatan kimia itu ada ikatan ion, ikatan kovalens, struktur Lewis, bentuk molekul, kepolaran ikatan, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam, dan terakhir itu adalah ikatan antar molekul. Jadi yang pertama itu ada ikatan ion, prosesnya itu terjadi setelah terima elektron antara atom logam melepas elektron atau kation, dan atom non logam menerima elektron atau anion. Cirinya itu memiliki titik leleh tinggi, gaya tarik elektrostatik yang kuat, contohnya itu adalah NaCl. Terus yang kedua itu ikatan kovalen, prosesnya itu pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom non-logam agar keduanya stabil. Terus ketiga itu ada struktur Lewis,
Definisi representasi elektron valensi menggunakan titik dot atau silang di sekitar simbol atom. Terus tujuannya mencapai kestabilan oktet 8 elektron atau duplet 2 elektron khusus H dan He. Terus habis itu selanjutnya ada bentuk molekul. Teori VSPR selanjutnya ada bentuk molekul. Bentuk molekul ditentukan oleh gaya tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Bentuk umumnya itu linier, segitiga datar, tetrahedral, dan oktahedral. Selanjutnya itu ada kepolaran ikatan. Polar ada perbedaan keelektronegatifan yang besar, bentuk molekul tidak simetris, ada kutub, contohnya itu H2O, NH3. Selanjutnya ada nonpolar, itu tidak ada perbedaan keelektronegatifan atau bentuk molekul simetris, contohnya itu CH4 dan O2. Selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Definisi ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari salah satu atom saja. Contohnya pembentukan ion NH14 atau molekul SO3. Selanjutnya ada ikatan logam. Konsepnya itu neutral elektron yang bergerak bebas mengelilingi kation-kation logam yang diam. Sifatnya itu menjelaskan mengapa logam mengkilat, dapat ditempa dan menghantar listrik yang baik. Itu yang terakhir itu adalah gaya antar molekul. Gaya vendor, gaya tarik lemah pada molekul nonpolar, gaya dipol-dipol, gaya tarik pada molekul polar, ikatan hidrogen, gaya antar molekul yang paling kuat terjadi jika atom H berikatan dengan atom yang sangat keelektronegatif, itu F, O, dan N. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari ketiga topik itu. Mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang dimengerti dan banyak tiponya karena saya juga masih belajar dalam materi itu. Terus saya juga belum terlalu menguasai materi itu, jadi mohon maaf ya. Dan saya juga minta maaf kalau misalkan bicara saya itu terlalu kecepatan atau apa. Kalian koreksi saja ya. Oke, segitu aja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.